Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 344. Di luar bar ada jalan yang diapit oleh pohon ginkgo. Malam itu dingin, ketika sepasang suami istri berjalan perlahan di sepanjang jalan yang sepi. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lu Tingqiao bertanya dengan khawatir. Ningxi menggelengkan kepalanya. Dia belum sepenuhnya tenang dari kejadian sebelumnya, bagaimana kamu tiba-tiba muncul di sana? Saya sedang mendiskusikan beberapa hal di atas dan baru saja selesai. Saya melihat Anda ketika saya hendak pergi, Lu Tingqiao menjelaskan. Oh, Ningxi tidak tahu harus berkata apa dan hanya menjawab, terima kasih telah menyelamatkanku dari situasi itu. Lu Tingqiao mengangkat bahu acuh tak acuh, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tahu, bahkan jika aku tidak datang, kau akan dapat menyelesaikannya sendiri. Aku hanya tidak ingin kau mengotori tanganmu. Jantung Ningxi berdegup kencang saat suara rendah dan kasar itu terngiang di telinganya. Dia berdeham dan mencoba mengalihkan topik, benar, mengapa kamu memberitahu mereka bahwa aku adalah bosmu? Jelas, kamulah yang menjadi bosku. Kamu tampaknya telah mengacaukannya. Apa peran seorang bos bagimu? Lu Tingqiao tidak menjawabnya, malah mengalihkan pertanyaan lain. Peran seorang bos. Ningxi memikirkannya, lalu menjawab, mungkin seseorang yang memberiku gaji bulanan, karena aku membantunya memperoleh pendapatan dan mengikuti semua perintahnya. Memem, Lu Tingqiao mengangguk. Ningxi terdiam dan tercengang. Apa maksud reaksi itu? Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengerti. Berdasarkan penjelasannya, bukankah definisi bos akan sama dengan istri? Duh, ini adalah jalan terpanjang yang pernah dia lalui seumur hidupnya. Jalan menuju perangkap iblis. Sekarang sudah cukup larut, aku akan pergi dulu. Terima kasih untuk malam ini. Ningxi mengumumkan kepergiannya. Lu Tingqiao baru saja berjalan ke tempat parkirnya jadi dia membuka pintu penumpang mobilnya dan berkata, aku akan mengantarmu pulang. Ningxi menggaruk kepalanya dan berkata, menurutku tidak perlu, aku bisa memanggil taksi sendiri. Lu Tingqiao lalu menjawab, kamu terlalu cantik malam ini. Tidak aman. Ningxi kembali terdiam. Ia memutuskan untuk tutup mulut mulai sekarang agar aman dari godaannya. Akhirnya, Lu Tingqiao mengantarnya ke apartemennya. Ningxi menghela napas lega saat akhirnya sampai di rumah. Ia membungkuk dan berkata, terima kasih, bos, saya akan naik sekarang. Ningxi, Lu Tingqiao tiba-tiba memanggilnya untuk menghentikannya. Ya, bolehkah aku memelukmu sebentar? Tanya Lu Tingqiao dengan suara lembut, seakan takut ada orang lain selain dirinya yang mendengar. Ningxi terkejut. Bintang-bintang bersinar terang dan angin bertiup lembut. Di bawah langit yang diterangi bulan, mata Lu Tingqiao tampak lembut dan menawan. Brengsek. Keterampilan merayunya terlalu halus, dan dia merasa gerbang perlawanannya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia tahu bahwa pria itu mencoba merayunya, dan tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah sebuah rencana yang memiliki motif. Namun, dia tidak dapat menahan diri. Siapa yang bisa mengabaikan godaan dari seseorang yang mereka sukai? Dia jelas pantas mendapat penghargaan karena mampu menahan godaan itu. Apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dilakukan, setuju atau tidak setuju. Saat suasana menjadi semakin tegang dengan ketegangan seksual, ponsel Ningxi tiba-tiba berdering, tiba-tiba mengganggu ketenangan tengah malam. Ningxi masih bimbang antara bagaimana harus bereaksi ketika dia melirik ponselnya dengan enggan. Ketika dia melihat ponselnya dengan jelas, darahnya menjadi dingin. Di layar ponsel ada kalimat, sayangku, setujui dia dan lihat apa yang terjadi. Aku tantang kamu. Pangkat garis bawah pangkat, YS. Brengsek.